Cerita bawang merah dan bawang putih. Di sebuah desa, hiduplah seorang gadis bernama Bawang Putih. Ia tinggal bersama ayahnya yang seorang pedagang, serta ibunya yang penyayang. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Saat Bawang Putih masih kecil, ibunya meninggal dunia. Sejak itu, kehidupannya berubah sepi. Beberapa tahun kemudian, sang ayah menikah lagi dengan seorang janda yang memiliki seorang anak gadis bernama Bawang Merah. Awalnya, Bawang Putih sangat senang karena ia berharap mendapat kasih sayang, ibu tiri dan teman baru dari Bawang Merah. Namun harapannya sirna. Ibu tiri dan Bawang Merah ternyata sangat iri pada kebaikan dan kecantikan Bawang Putih. Mereka selalu menyuruh Bawang Putih mengerjakan semua pekerjaan rumah, mencuci, memasak, menyapu, hingga ke sungai mengambil air. Sementara Bawang Merah dimanja dan tidak pernah bekerja. Walau begitu, Bawang Putih tetap sabar. Ia tidak pernah membantah, bahkan selalu menuruti perintah ibu tiri dan saudara tirinya. Suatu hari, Bawang Putih pergi ke sungai untuk mencuci pakaian. Angin kencang tiba-tiba menerbangkan selendang kesayangannya, hanyut terbawa arus. Ia panik dan berusaha mengejar. Namun selendang itu hilang. Dengan cemas, ia berjalan menyusuri sungai untuk mencari hingga ia tiba di sebuah gubuk tua. Dari dalam, keluar seorang nenek renta yang baik hati. Nenek itu berkata, "Selendangmu ada padaku. Tapi kalau kau ingin mendapatkannya kembali, kau harus menolong nenek lebih dulu." Bawang Putih dengan tulus mengiyakan. Ia membantu nenek membersihkan rumah, memasak, dan menimba air. Ia melakukannya tanpa mengeluh. Melihat ketulusan Bawang Putih, nenek itu sangat terharu. Saat hendak pulang, nenek memberinya hadiah berupa sebuah labu kecil. "Terimalah ini anakku, jangan lihat dari ukurannya. Bukalah nanti di rumahmu," kata si nenek sambil menyerahkan labu itu. Hadiah dari sang nenek sesampainya di rumah. Bawang Putih membuka labu pemberian nenek. Betapa terkejutnya ia. Dari dalam labu, keluar emas, perhiasan, dan batu permata yang berkilauan. Rumah mereka mendadak penuh dengan harta. Ibu tiri dan Bawang Merah tentu saja heran dan penasaran. Bawang Putih pun menceritakan apa yang terjadi di sungai. Mendengar itu, hati serakah ibu tiri mulai timbul. Keesokan harinya, ibu tiri menyuruh Bawang Merah pergi ke sungai dengan harapan mendapat hadiah yang sama. Ia pun berpura-pura kehilangan selendangnya. Setelah berjalan menyusuri sungai, ia pun tiba di gubuk nenek yang sama. Nenek tua itu berkata hal yang sama. "Kalau kau ingin selendangmu kembali, tolonglah nenek terlebih dahulu." Namun, berbeda dengan Bawang Putih, Bawang Merah menolong dengan malas. Ia mengerjakan segalanya asal-asalan, bahkan sering mengeluh. Nenek tua itu tetap memberinya hadiah, tapi kali ini berupa labu yang ukurannya jauh lebih besar. Dengan gembira, Bawang Merah pulang membawa labu besar. Bersama ibunya, ia segera membukanya. Namun, alangkah terkejutnya mereka ketika dari dalam labu keluar ular-ular berbisa, kalajengking, dan binatang beracun lainnya. Mereka ketakutan, menjerit, dan berlari meninggalkan rumah. Sejak saat itu, ibu tiri dan Bawang Merah hidup dalam penyesalan. Mereka kehilangan harta dan dihantui rasa malu di desa. Sementara Bawang Putih tetap hidup sederhana. Meski kini ia memiliki harta, ia tetap rendah hati dan tidak sombong. Orang-orang di desa menghormati Bawang Putih karena kebaikan hatinya. Dari legenda Bawang Merah dan Bawang Putih, kita belajar bahwa kebaikan hati, keikhlasan, dan kesabaran akan selalu membawa kebahagiaan. Sebaliknya, sifat serakah, iri hati, dan kemalasan hanya akan mendatangkan kesulitan. Legenda Bawang Merah dan Bawang Putih adalah cerita rakyat Nusantara yang penuh hikmah. Dari kisah ini, kita diajarkan untuk selalu berbuat baik, karena kebaikan akan kembali kepada kita, dan kejahatan akan berbalas pada pelakunya.